Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube eh, ini yang mendiskusikan berbagai isu politik, hukum tata negara. Eh, Meskipun politik kita akhir-akhir ini terlihat suram, ya, tata negaraan kita juga bermasalah, tetapi ada kabar gembira juga karena disahkannya uh, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Um, Undang-undang ini menarik karena ini perjuangan yang cukup panjang, ya, bahkan intens. Suasana pergumulan wacananya sangat tajam di suatu waktu, dan akhirnya kemudian undang-undang ini dengan berbagai kondisi yang menyertainya sudah disahkan. Tentu saja perlu disambut gembira, ya, di tengah berbagai pelanggaran seksual yang terjadi di berbagai lini, termasuk juga di kampus. Bahkan isunya sangat berkembang di kampus, dan kontroversi berbagai isu yang juga menyelimuti kasus-kasus itu. Misalnya ada kasus di salah satu kampus di Sumatera, begitu, ya. Saya tidak sebut karena juga agak mengkhawatirkan soal-soal isu itu sensitif dan selalu ada ancaman undang-undang ITE. Yang kemudian pelaku dinyatakan tidak memenuhi tindak pidana kekerasan seksual, lalu kemudian dibebaskan. Ini juga menjadi perdebatan. Belum lagi kekerasan seksual yang terjadi di ruang-ruang pendidikan syariah, yang juga mengkhawatirkan karena ada nuansa agama yang dibawa, sementara negara dan bahkan ulama, ya, belum terlibat aktif untuk memastikan ruang-ruang pendidikan bernilai agama itu tidak dimanfaatkan oleh para pelaku kekerasan seksual, ya. Nah, ini yang perlu kemudian menjadi sebuah hal yang menyenangkan di dalam politik pembentukan peraturan perundang-undangan kita, karena sudah ada undang-undang baru, dan tentu saja undang-undang ini perlu gerak implementasi yang baik, ya. Bagaimana kemudian korban tidak lagi berjatuhan, dan memastikan bahwa proses pembuktiannya betul-betul berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Aneh juga kalau zaman yang sudah berkembang seperti saat ini, pembuktian untuk kasus-kasus korupsi masih sangat konservatif, ya. Bahkan hanya terpatok kepada pengakuan korban dan mungkin juga visum et repertum, ya, bukti yang selalu coba dianalisa. Kalau saya simak di beberapa kasus yang ada di luar negeri, perkembangannya jauh lebih menarik, ya, bahwa untuk membuktikan telah terjadi kekerasan seksual, banyak cara untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum agar kemudian kejahatan itu bisa diungkap. Jadi tidak sesimpel yang selama ini dilakukan aparat, ya. Bahkan seringkali aparat meneror korban, yang tentu saja sangat disayangkan. Ada banyak kasus yang ada di sekitar kita yang mungkin kita bisa perhatikan dengan sangat baik, dan ini juga menjadi perhatian kita agar lebih waspada dengan lingkungan, dan tentu saja ada norma-norma baru yang harus
ditetapkan di setiap ruang tempat interaksi kemanusiaan kita berlangsung. Misalnya di kampus begitu ya, harus ada koridor yang bisa memastikan kenyamanan para sivitas akademika. Misalnya kalau mahasiswi bimbingan atau mahasiswa bimbingan dengan pembimbingnya, bagaimana proses bimbingan itu yang memenuhi kaedah etik gitu ya. Boleh saja bimbingan itu berlangsung di luar kampus, tetapi misalnya ya ada di ruang umum dan ada orang-orang yang menyaksikan proses bimbingan itu dan memenuhi standar kepatutan. Misalnya jangan sampai bimbingan nanti di karaoke gitu ya, atau di ruang-ruang yang tertutup yang pada dasarnya secara etis ya sudah pasti tidak baik bimbingan kok di karaoke gitu ya. Nah, standar-standar baku itu yang kemudian harus dibuat di kampus misalnya, karena contohnya tadi soal bimbingan begitu ya. Nah, lalu sanksi apa yang kemudian bisa diberikan kepada pelaku kekerasan seksual? Nah, ini problematika yang cukup panjang yang sudah menjadi rahasia umum. Nah, kadangkala tidak ada hukuman yang layak bagi pelaku, sementara korban terus berjatuhan. Ada isu lain, apakah kemudian seluruh pengakuan korban tanpa ada pembuktian itu sudah menjadi sebuah fakta hukum? Nah, ini juga perlu hati-hati diurai oleh berbagai penggiat aktivis yang memperjuangkan hak korban ya, karena bagaimanapun akan ada titik lemah yang perlu sangat hati-hati dikerjakan oleh para pegiat pelindung korban kekerasan seksual, karena mungkin karena dunia peradilan kita atau aparat penegak hukum kita masih ada yang menggunakan cara pandang konservatif, akan sulit kemudian menjelaskan bagaimana sebuah tindakan kekerasan seksual itu benar-benar terjadi dengan bukti-bukti yang minimalis. Saya sudah contohkan kasus misalnya bebasnya orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan seksual karena keterbatasan alat bukti. Di sini peran penting kepolisian, kejaksaan gitu ya, hakim untuk kemudian mengelaborasi pola bukti-bukti baru dalam kejahatan seksual. Mungkin memang harus belajar dari kasus-kasus di berbagai negara maju bagaimana kemudian kejahatan seksual bisa dibuktikan. Tapi itu tentu saja sebuah hal yang perlu dipersiapkan dengan sangat matang. Harus ada kesamaan visi dalam melihat situasi. Korban kekerasan seksual tentu saja tidak hanya perempuan, bisa saja laki-laki ya, bisa saja anak kecil yang kita tidak sadari bahwa mereka ternyata adalah korban kekerasan seksual. Bagaimana kekerasan seksual yang terjadi di ruang-ruang yang tidak dijamah oleh aparat penegak hukum, misalnya kondisi anak di jalanan ya, ibu rumah tangga yang kemudian mungkin di satu titik tidak bisa mengungkapkannya. Nah, ini kan ruang-ruang yang betul-betul masih misteri. Mudah-mudahan isu ini tidak dibawa ke ranah politik yang mengesankan ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan segala macam. Tidak sesimpel membenturkan begitu ya. Harus dilihat kasus per kasus, case by case begitu ya. Jangan kemudian karena terjadi di sebuah rumah tangga lalu
dilihat ini soal ketidakpatuhan istri kepada suami, mungkin harus lebih dalam lagi melihat sebuah kasus. Dan tentu saja masyarakat juga tidak bisa menyederhanakan kalau ada terjadi kekerasan lalu disimpulkan bahwa ya memang terjadi kekerasan. Dalam kasus-kasus pidana seperti ini ada kerumitan pembuktian yang luar biasa, dan fakta hukum kadangkala bisa menjadi sangat rumit dibandingkan fakta yang sebenarnya. Jadi bisa saja seorang perempuan sudah jadi korban, betul itu faktanya, tapi di hadapan hukum akan sulit membuktikan. Misalnya kekerasan itu sudah terjadi cukup lama, visum et repertumnya mungkin akan rumit membuktikan, dikaitkan dengan pelaku misalnya. Nah ini kan perkembangan-perkembangan menarik yang harus juga merubah wawasan kita semua, tidak hanya aparat penegak hukum, kita semua. Saya juga ngeri-ngeri sedap ya melihat beberapa kasus yang dikemukakan oleh teman-teman pegiat perlindungan perempuan dan anak yang kadangkala bisa geleng-geleng kepala. Saya diceritakan ada kasus di kampus begini, ada kasus di luar kampus terjadi seperti ini. Itu juga bikin kita geleng-geleng karena kekerasan yang dilakukan itu di luar batas penalaran kita semua sebagai manusia. Tapi sekali lagi ini adalah harapan, mudah-mudahan tidak timbul lagi perdebatan yang tidak substansial. Mari kita bicara soal bagaimana memastikan perlindungan agar perempuan, anak yang sebagai yang paling potensial menjadi korban betul-betul terlindungi. Bagaimana dunia kerja kita betul-betul menjadi baik. Kita saling menjaga ya, tidak ada yang tidak berpotensi melakukan atau sebagai pelaku ya. Tidak karena jenggot lalu langsung dianggap baik, tidak karena bicara ini langsung baik. Ini kita bicara advokasi bersama untuk betul-betul melindungi lingkungan kita dari kejahatan kekerasan seksual. Mudah-mudahan ini harapan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.